saya dulu ya, saya berpikir, wah bisnis hadi ini bonusnya kecil, mana mungkin bisa dipakai untuk pegangan jangka panjang. Nah, kalau Anda yang merasa seperti itu, sama dengan saya dulu di awal. Tetapi setelah saya melihat sesi commission one plan ini, saya baru terbuka kalau ternyata ini bisnis yang sangat besar. Ya, benefit, earn, and enjoy. Jadi bagaimana kita mendapatkan, mengumpulkan, dan menikmati ya, semua itu dari satu klik. Belanja nggak cuma soal dapat barang, tapi dengan B, kita juga bisa mendapatkan benefit langsung. Apa itu B? Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi kita bisa mendapatkan nektar dari setiap pembelian kita. Bukan cuma beli aja ya, termasuk kita mengikuti sesi atau kita mencapai status pertama kali, kita bisa mendapatkan nektar ya. Pastinya bisa enjoy dan juga reward-nya seru ya, termasuk bisa free ongkir. Nah, apa itu nektar? Jadi nektar itu merupakan uang digital yang digunakan untuk belanja produk HDI, di mana satu nektar sama dengan Rp1. Jadi kalau Anda mendapatkan ada nektar di akun Anda, berarti itu bisa dipakai untuk potongan belanja. Jadi belanja produk HD-nya bisa dikurangkan dengan nektar, sisanya baru Anda yang membayar dengan transfer atau virtual account ya. Di mana nektar tidak dapat ditukar dengan uang. Jadi hanya bisa dipakai untuk beli produk ya. Hanya bisa dipakai untuk beli produk. Berikutnya, kalau kita punya nektar, berapa sih nilai produk yang kita bisa tukarkan dengan nektar itu? Nah, ternyata harga pembeliannya itu maksimal 2 kali dari jumlah nektar. Jadi artinya kalau Anda beli madu setengah kilo, harganya 349.000 ya. Anda hanya maksimal bisa menggunakan nektar Anda 50% dari 349, yaitu 174.500. Jadi kalau Anda punya nektar 200.000, maka yang bisa ditukarkan pada saat Anda beli madu setengah kilo itu hanya 174.500. Maka di akun Anda masih ada sisa nektar yang belum terpakai. Sisanya 174.500-nya Anda bayar transfer. Paham ya? Nektar akan tetap ada di akun Anda selama 6 bulan sejak nektar diperoleh ya. Itu lumayan panjang ya, 6 bulan ya. Berikutnya adalah cara dapat nektarnya gimana. Yang pertama, tiap pembelian produk HDI dan Biskin Anda mendapatkan nektar 5%. Kecuali produk-produk yang sudah mendapatkan free product. Contoh kayak bulan ini kan ada B-set tuh, King B-set seperti itu ya. Isinya bone join ditambah dengan Ultra X mendapatkan free madu 250 gram. Maka kalau Anda beli paketan ini, karena kan sudah dapat madu 250 gram tuh, harganya lebih dari 5%. 700 sekian ribu, 5% cuma 30.000 kan? Ini Anda dapat free madu seperempat yang nilainya 199.000. Jadi makanya yang paketan yang dapat free produk sudah nggak dapat nektar. Jelas ya? Kemudian kalau Anda mengikuti program atau aktivitas yang diadakan oleh HDI, seperti HDI Lounge atau The Leader Within atau Evolve, Anda bisa mendapatkan nektar. Ya. Kemudian pencapaian peringkat pertama kali. Jadi kalau Anda mencapai peringkat manajer pertama kali, Anda dapat 100.000 nektar. Lumayan ya. Cara bergabung di HDI itu bisa 2 jalur. Yang pertama yaitu dengan cara menjadi member atau B. Yang kedua adalah enterpriser. Wah, ini bedanya apa? Member dengan enterpriser ya. Jadi untuk yang member, maka Anda tidak perlu menggunakan KTP. Weh, ini ya. Karena ada beberapa orang itu kalau diminta KTP, aduh aku tidak mau deh. Nanti disalahgunakan, dipakai untuk pinjol lah ya. Akhirnya kan dia takut. Nah, jadi ada yang seperti itu. Makanya HDI membuat program yang namanya B Member. Di mana B Member ini tanpa harus upload KTP. Anda tinggal isi nomor HP, nama, email, dan tanggal lahir. Wow, ya. Kemudian kalau Anda menjadi B atau member, tiap beli produk Anda dapat 5% nektar. Kecuali produk yang set-setan tadi ya. Kemudian kalau pembelian pertama kalinya Anda mendapatkan plus 5% lagi. Jadi berarti pembelian pertamanya jadi 10%. Ya. Kemudian kalau kita menjadi member atau B, kita bisa mendapatkan voucher subsidi ongkir 30.000 per bulan ya, sekali aja. Jadi subsidinya 30.000.
dengan minimal pembelian produknya 500.000. Kemudian kalau Anda merekomendasikan member, Anda bisa dapat nektar 5% dari pembelian pertamanya saja. Oke, ini saya highlight ya. Kalau Anda cuma member atau B, Anda cuma bisa mendapatkan nektar, tidak pernah bisa dapat bonus. Jadi kalau Anda mengenalkan orang menjadi member di ADI, Anda cuma dapat nektar, itu pun dari pembelian pertamanya saja. Pembelian kedua dan seterusnya, Anda nggak dapat apa-apa. Jadi rugi kalau cuma jadi B atau member ini, ya. Kemudian kalau Anda ulang tahun, di bulan ulang tahun Anda bisa mendapatkan tambahan nektar sebesar 5% dengan maksimalnya 50.000 nektar, ya. Kemudian Anda juga bisa masuk ke kolam dengan benefit yang berlebihan, yang berlimpah ya, dengan cara menjadi enterpriser. Oke? Jadi ini kalau yang pertama masuk menjadi member, anda bisa menjadi enterpriser. Ini yang kedua, yang mana benefitnya jauh lebih banyak daripada yang cuma member. Jelas ya? Jadi member ini intinya cuma konsumen aja yang cuma beli-beli. Jadi kalau dia beli, dia dapat nektar. Nektarnya dikumpulkan, dipakai untuk potongan lagi pembelian berikutnya. Kalau dia mengenalkan member baru, cuma dapat 5% dari pembelian pertamanya member baru dia. Oke? Ini ya. Jadi member hanya bisa dapat nektar, tidak bisa dapat komisi. Member bisa di closing oleh enterpriser lain menjadi new enterpriser secara langsung. Wow, rugi banget. Artinya kalau Anda cuma mengclosing orang itu jadi member, dia kan nggak perlu upload KTP tuh. Nah, berikutnya member ini diprospek sama enterpriser lain. Dijelaskan manfaat benefit-benefitnya, dia tertarik. Dia menjadi enterpriser, orang lain itu bisa langsung detik itu juga. Jadi makanya Anda harus approach dia bukan cuma menjadi member, tapi approach dianya menjadi enterpriser. Oke. Nah, bagaimana enterpriser? Jadi kalau enterpriser ini syaratnya harus upload KTP ya, pasti ya. Upload dalam 1 bulan akumulasi belanjanya total 300 BP atau 1.665.000 rupiah, maka dia bisa menjadi enterpriser. Jelas ya? Jadi akumulasi pembelian selama 1 bulan itu 300 BP enterpriser ya. Berikutnya, kalau enterpriser keuntungannya apa? Free ongkir. Untuk pembelian pertama 300 BP kalau dia langsung ya, enggak akumulasi 300 BP-nya, tapi langsung beli 300 BP, maka ongkirnya kemanapun dalam wilayah Indonesia itu gratis. Contoh, Anda di Surabaya, Anda mau kirim saudara Anda di Papua. Wih, jauh kan? Anda belanja 300 BP langsung, itu Papua yang ada kan Sorong, kemudian Jayapura kan, Anda kirimnya ke Merauke, kan tetap mahal itu kan, kiloan kan, wih, ongkirnya katakanlah 200.000, itu semuanya free, karena pembelian pertama 300 BP untuk new enterpriser. Jelas ya? Berikutnya, kalau kita menjadi enterpriser, kita bisa mendapatkan 2 voucher setiap bulan, dengan subsidi ongkir 30.000 dengan minimal pembeliannya 500.000 ya, rupiah ya. Kemudian dapat nektar 5% dari setiap pembelian produk. Pembelian pertama dapat nektarnya plus 5%, jadi 10%. Di bulan ulang tahun dapat tambahan nektar 5%, maksimalnya 150.000 rupiah. Kemudian komisi. Nah, ini bedanya. Kalau member tidak pernah bisa dapat komisi. Tapi kalau enterpriser kita bisa dapat komisi. 25% dari BV pembelian pertama newbie. Weh. Jadi artinya kalau Anda itu enterpriser, Anda mensponsori orang yang cuma jadi B atau member. Itu pembelian pertamanya Anda dapat 25%. Oke. Pembelian berikutnya Anda mendapatkan 25% kalau omset total Anda lebih dari 600 BP. Tapi kalau omset total Anda tidak sampai 600 BP, maka pembelian berikutnya dari B Anda dapatnya cuma 5% dari BV-nya. Ya, itu kalau Anda mensponsori B. Tapi kalau Anda mensponsori enterpriser baru, Anda dapat 25% dari BV-nya selama 3 bulan berturut-turut.
Jelas ya? Nah, nanti ada contohnya supaya Anda lebih paham ya. Jadi ini kurang lebih mengenai enterpriser. Nah, sekarang ini adalah tabel untuk kita bisa melihat langsung ya. Jadi benefitnya member atau B dengan enterpriser itu apa? Jadi kalau pembelian pertama pribadi, B akan mendapatkan 5% plus 5% nektar. Jadi 10% ya. Dengan gratis ongkir hingga 30.000. Kalau minimal belanjanya 500.000. Kalau enterpriser dapat nektarnya juga 10% gratis ongkir ya. Kemudian gratis ongkir 30.000 untuk B cuma dapat 1 kali, kalau enterpriser dapatnya 2 kali. Kemudian nektar 5% dari pembelian pribadi berikutnya, B tetap dapat dari pembelian pribadi kan, enterpriser juga tetap dapat, sama pembelian pribadi berikutnya kan tetap dapat terus ya. Nektar ulang tahun, kalau B cuma dapat 5%, maksimal 50.000, enterpriser 5% dari pembelanjaannya maksimal di 150.000. Kemudian cashback untuk nektar mensponsori orang, itu Anda dapat 5% ya. Jadi cashback nektar ya untuk mensponsori. Kemudian kalau enterpriser itu juga sama kalau mensponsori B ya ini ya. Kemudian kode referral sebagai sponsor B itu ada, B juga bisa membuat kode referral, enterpriser juga bisa membuat kode referral. Kemudian komisi sponsor untuk newbie 25% dari BV-nya dari pembelian pertama itu hanya enterpriser. Kalau B nggak dapat. Ya. Berikutnya benefit. Komisi sponsor enterpriser baru 25% selama 3 bulan berturut-turut hanya untuk enterpriser, B nggak dapat. Komisi personal grup BP itu hanya enterpriser. Go Diamond kalau 3 kali Diamond 5 juta itu juga cuma enterpriser. Cash Award sampai dengan Royal Crown 2 miliar totalnya itu juga hanya enterpriser. Liburan gratis Explore Summit, Explore World itu juga hanya enterpriser yang bisa mendapatkannya. So, kira-kira Anda milih B atau milih enterpriser? Kira-kira Anda milih B atau enterpriser nih? Kira-kira kalau Anda mensponsori orang, Anda kan mau memberikan yang terbaik tuh buat dia. Anda mau jelaskan cuma B atau Anda juga jelaskan sampai enterpriser, guys, supaya mereka dapat keuntungan yang lebih banyak. Oke? Ya, tentunya Anda jelaskan yang enterpriser supaya mereka dapat keuntungan lebih besar ya. Nah, berikutnya ini kesimpulannya. Jadi B-member itu belanja lebih mudah dengan akses eksklusif ke produk yang berkualitas, nikmati bonus nektar setiap belanja dapat 5%. Kemudian kalau kita rekomendasikan ke teman, kamu juga bisa dapat nektar, tapi hanya untuk pembelian pertamanya member baru di bawah Anda. Ya, kalau Anda member. Tapi kalau enterpriser, bangun tim dan berkembang bersama komunitas yang sehat dan suportif untuk memperbesar network kamu. Dapatkan banyak penghargaan mulai dari cash award, trip sampai royalty, dan akses eksklusif untuk memonitoring network Anda. Ini yang enterpriser. Oke? Nah, sekarang kita mau masuk ke commission one plan-nya. Jadi untuk perhitungan komisinya. Kalau pertama kali saya ikut training commission one plan, itu saya pun juga bingung. Tapi setelah ikut yang kedua, ketiga, keempat dengan full konsentrasi, akhirnya jadi paham. Apa itu isi one plan? Isi one plan, isi itu singkatan ya, di mana singkatannya adalah isi access to support income. Jadi akses yang sangat gampang untuk mendapatkan income yang super besar. Nah, program perencanaan ini telah membantu jutaan orang untuk meningkatkan kualitas hidup, dapat diterapkan di berbagai negara di mana HD beroperasi. Jadi artinya ini Anda mensponsori orang Singapura tuh belanja, Anda juga mendapatkan bonus yang sama seperti Anda mendengarkan hari ini. Jadi Anda mensponsori orang Indonesia, Anda dapat 5%, 5%. Anda mensponsori orang di Singapura, Anda juga dapat 5%, 5%. Meskipun orang itu belanjanya di Singapura. Jelas ya? Nah, ini guys, siapa nih yang kepingin dapat income puluhan juta, ratusan juta ya? Ini bukan cuma sekedar iming-iming, bukan cuma sekedar omong-omong saja, tetapi ini benar-benar real guys, real yang terjadi. Jadi income yang sampai miliaran pun juga kita bisa dapatkan. Wih, berarti ini benar-benar support income ya. Nah, kita masuk dulu tentang keunggulannya. Apa sih keunggulan isi one plan HDI guys? Yang pertama,
kewajiban pribadi yang minimal sangat minim ya, artinya cuma 300 BP. Anda bayangkan ya, 300 BP itu 1.665.000 rupiah. Seorang enterpriser itu ibarat seperti agen atau distributor. Anda punya usaha sebagai seorang distributor, omset sebulan cuma 1,6 juta. Kira-kira besar atau kecil? 1,6 juta sebulan berarti satu harinya cuma 50.000 guys ya, 60.000, kecil banget kan? Kalau kita benar-benar niat mau serius ngerjakan, ini benar-benar semestinya sangat mudah banget. Oke, jadi kewajiban pribadi ini sangat minim, cuma 300 BP, dari peringkat yang paling bawah sampai peringkat paling tinggi itu hanya 300 BP. Dan ini semestinya merupakan keunggulan. Kenapa keunggulan? Karena kalau tidak ada kewajiban 300 BP, maka Anda cuma sponsori, merekrut orang, tapi nggak ada omset, guys. Nol. Nggak ada omset, ya nggak ada bonus. Karena bonus kita dapat dari omset, toh. Nah, tapi ini kalau kita punya rekanan yang belanja 300 BP, Anda bisa dapat bonus juga. Paham ya? Berikutnya, komisi override. Override ini berarti komisinya pasti. Kalau Anda peringkat manajer, Anda bisa dapat 5%, 5% sampai 5 level, meskipun di bawah Anda dan peringkatnya lebih tinggi dari Anda tetap dapat 5%, 5%, 5%, 5% ya, meskipun di bawah Anda lebih tinggi. Jadi ini keunggulan. Berikutnya, kalau Anda mencapai peringkat eksekutif, di bawah Anda ada eksekutif, Anda dapat tambahan lebih besar lagi, dapat tambahan 2% bonusnya. Lalu kemudian ada isi sponsor 25% selama 3 bulan berturut-turut ya. Jadi lebih cepat pengembalian modalnya. Komisi override infinity sedalam-dalamnya. Jadi kalau Anda mencapai peringkat diamond ke atas, itu bisa sedalam-dalamnya Anda dapatnya. Lalu ada compress feature. Ini dipadatkan, nanti akan ada penjelasannya ya. Lalu ada nektar 5% setiap pembelian. Bisa diwariskan, ada cash award, royalty, dan juga ada royalty crown council untuk peringkat eksekutif crown ke atas, lalu ada free untuk jalan-jalan, explore trip ya, dan dashboard real time untuk memantau penghasilan. Wih, keren ya. Jadi langsung otomatis ada rekanan Anda belanja di luar kota, luar pulau, Anda bisa pantau langsung di gadget Anda. Anda tahu, wih ada tambahan ini, komisinya tambah sekian ya. Jadi bisa langsung mantau langsung. Bagi hasil yang tersertifikasi syariah. Artinya apa? Ini sudah dicek sama DSN MUI bahwa HDI itu benar-benar syariah. Mulai dari transaksinya, nggak ada unsur riba, tidak ada mensolimi, jadi benar-benar ya sangat syariah banget. Ya, nah ini kurang lebihnya summary ringkasan dari isi One Plan HDI. Jadi kalau Anda lihat di isi One Plan itu dibagi menjadi 3 jenis, 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang paling atas, guys. Artinya bagian yang menunjukkan status Anda. Jadi Anda bisa lihat status kita di AD itu ada enterpriser, enterprise partner, enterprise manager, kemudian enterprise leader, diamond leader, executive diamond, dan seterusnya sampai royal crown. Itu bagian yang pertama. Jelas ya? Kemudian 2 baris di bawahnya status itu adalah cara mencapai status tersebut. Wih, gampang kan? Jadi cuma 2 baris di bawahnya itu aja. Caranya mencapai peringkat, misalnya peringkat manajer. Caranya cuma 2 baris itu. Yang pertama 300 BP. 300 BP itu berarti belanja pribadinya. Anda perhatikan belanja pribadi dari enterpriser sampai royal crown itu semuanya 300 BP. So, berarti udah clear. Belanja pribadi 300 BP. Ya, lalu baris bawahnya apa? Yang manajer, Anda lihat 2 kali 300 BP dan GBP-nya 1.200. 2 kali, berarti ada 2 jalur yang 300 BP dan total omsetnya 1.200. Itu udah jadi manajer. Sip? Ya, nanti akan lebih lanjut, lebih detail ya. Jadi satu-satu, cuma ini supaya saya tunjukkan ke Anda cari tahu di bawah 2 baris itu adalah caranya mencapai status itu. Dan kemudian sisanya di bawahnya itu adalah haknya status tersebut. Jadi kalau manajer ya berarti yang 5%, 5%, 5% ini, lalu di bawahnya 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Ini adalah haknya manajer ya. Nah, cuma itu guys. So simple. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Sampai peringkat Royal Crown Anda sudah bisa melihat.
caranya mencapai Royal Crown bagaimana? Itu ada tulisannya di sana. Oke, saya sekarang ajarkan ke Anda untuk lebih detailnya supaya Anda bisa membacanya. Ya. Nah, ini penghargaan selain komisi itu ada yang namanya Cash Award. Jadi Cash Award ini kalau Anda 6 kali mencapai peringkat tersebut dalam 1 tahun, Anda mendapatkan tambahan di luar komisi bulanan. Contoh kalau Enterprise Manager 6 kali dalam setahun, Anda bisa dapat Cash Award-nya 1 juta. Enterprise Leader dapat 3 juta. Kalau Diamond dapatnya 5 juta. Mestinya 6 kali Diamond 5 juta. Tetapi di 2 tahun ini, 2025 dan 2026, ada program namanya Go Diamond. Ini dibuat 3 kali Diamond, langsung dapat 5 juta dan bisa dapat berulang kali. Jadi kalau Anda sudah dapat, bisa dapat sekali lagi. Go Diamond bisa dapat sekali lagi tiap 3 bulan. Tapi kalau yang lain tidak bisa. Jadi kalau Anda sudah pernah 6 kali manajer dapat 1 juta, berikutnya 6 kali manajer lagi nggak dapat 1 jutanya. Jadi cuma bisa dapat 1 kali saja cash award ini. Setelah dapat itu berarti Anda harus dapat ngejar yang di atasnya lagi. Jelas ya? Kecuali yang diamond. Karena program Go Diamond itu menggantikan cash award yang diamond. Dibuat lebih sederhana. 3 kali diamond sudah keluar 5 jutanya. Eksekutif Diamond 10 juta sampai Royal Crown-nya 1 miliar. Totalnya 2 miliar lebih. Ya, oke. Nah, ternyata untuk yang Cash Award itu bisa fast track. Jadi fast track itu artinya apa? Kalau Anda mencapai 3 kali di Diamond, berikutnya 6 kali eksekutif Diamond, berarti kan cuma 9 bulan tuh. Harusnya kan 6 kali, 6 kali. Betul ya? Jangan ngomong yang Diamond ya. Saya ngomong aja yang manager. Karena Diamond soalnya ada Go Diamond, nanti Anda bingung. 3 kali manager, berikutnya 6 kali enterprise leader. Maka Anda 3 manager sama 3 leader ini dianggap Anda menyelesaikan yang cash award-nya enterprise manager, jadi dapat 1 juta. Harusnya setelah selesai 6 kali, 6 kali lagi enterprise leader kan, baru dapat kan. Tapi ternyata ada fast track. Jadi 3 kali manager, 6 kali leader, maka Anda dapat 1 juta tambah 3 juta, dapat double. Itu artinya fast track. Ya, contoh ini eksekutif diamond ya. Jadi eksekutif diamond dan star diamond. Jadi Januarinya eksekutif diamond, Maretnya eksekutif, Aprilnya eksekutif, Juninya star. Ini star, ini star. Berarti kan ini keluar tuh 6 kali kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai Agustus itu berarti 6 kali. Maka keluar cash award yang eksekutif diamond, yaitu 10 juta. Kemudian ternyata Anda bisa 3 kali star lagi. Maka star yang semestinya untuk perhitungan eksekutif diamond itu dipakai untuk ngitung cash award yang star diamond 6 kali juga. Makanya double. Dapatnya 10 juta, dapat juga 30 juta untuk yang star diamond. Jadi pokoknya dalam 12 bulan, Anda 3 kali yang peringkat bawah, 6 kali peringkat yang atas, jadi totalnya cuma 9, itu bisa dapat fast track, dapat 2 cash award. Oke? Go Diamond, ini setiap 3 kali Diamond dapat 5 juta. Kemudian kalau Anda berturut-turut, berarti dapat 5 jutanya kali 4, 20 juta, tambah extra mile, 5 juta. Jadi 3 bulan 5 juta, 3 bulan lagi 5 juta, 5 juta, setahun kan? Dapat 20 juta in total, dapat lagi extra mile, 5 juta. Jadi totalnya bisa 25 juta kalau kita berturut-turut. Loh Pak Leon, ini sekarang kan bulan September, apakah tetap bisa? Nggak harus Januari sampai Desember. Bisa. Jadi kalau Anda September, Oktober, November, Diamond terus dapat 5 juta kan. Lalu Desember, Januari, Februari dapat lagi. Maret, April, Mei dapat lagi. Juni, Juli, Agustus dapat lagi. Itu berturut-turut. Maka Anda dapat tambahan extra mile 5 juta. Karena setahun berturut-turut Diamond terus. Ya. Nah, ini kalau Diamond Leader, nektarnya pertama kali Diamond dapat nektar 200.000. Terus kalau ini di Januari sampai dengan Mei, Anda bisa menang BG Summit Bali. Ya, jadi promo yang Januari karena BG Summit ini kita biasanya buatnya di bulan Mei atau bulan Juni. Jadi makanya ini kalau bulan Januari sampai dengan Mei, Anda Diamond sekali, Anda bisa memenangkan BG Summit Bali. Kecuali kalau sudah pernah menang ya, ada tambahannya.
Berikutnya kalau 3 kali diamond itu dapat gold diamond 5 juta, termasuk dapat recognition ya, dapat plakat, dapat ordinary pin dan batik Iwan Tirta yang harganya mahal. 6 kali diamond itu Anda bisa mendapatkan gold diamondnya 2 kali ya. 3 kali diamond keluar lagi 3 kali kan. Dan juga bisa dapatkan BG Export Thailand. Jadi kalau 6 kali diamond di tahun 2025 itu Anda bisa memenangkan BG Explore ke Thailand. Tambahan ya, ditraktir sama komunitas BG itu ke Thailand. Nah, HD Explore kita ada 2 Explore, yaitu Explore Summit dan Explore World. Kalau Explore Summit itu 9 kali eksekutif diamond, itu Anda bisa mendapatkan ke Taiwan ya untuk yang tahun depan. Kalau Explore World itu Anda bisa mendapatkan ke New Zealand ya. Oke. Nah, ini yang BG Explore ya, BG Summit yang ke Bali sekali diamond, ini yang BG Explore ke Thailand ya, 6 kali diamond. Ini dari komunitas. Jadi dari komunitas Breakthrough Generation. Nah, sekarang kita masuk ke komisinya, guys. Ini yang lebih penting ya, cuannya, cuan. Siapa yang mau? Siapa yang mau dapat cuan? Ya, Komisi Enterpriser HDI, kalau saya mau sederhanakan, itu sangat simple banget, ya. Di mana kita yang pertama kali harus tahu daftar harga. Daftar harga ada 2, yaitu untuk biskin, daftar harganya sendiri, lalu ada yang untuk B-product, termasuk yang personal care, seperti shampoo, pasta gigi, dan sebagainya. Nah, di mana tiap daftar harga ini, itu ada nama produknya, ada volumenya, lalu ada BV, BP, dan harga enterprise. Sama ya, ini biskin, ini yang produk juga sama. Jadi ada nama produknya, ada volumenya, isi berapa kapsul, isi berapa tablet, isi berapa kilo, kan begitu. Lalu ada BV, ada BP, dan ada harga enterpriser. Nah, apa itu harga enterpriser? Sudah pasti, harga enterpriser itu berarti harga beli kita ya. Kemudian BP dan BV itu apa? Kita lihat bersama-sama guys. Jadi BV itu adalah business value singkatannya. Business value ini adalah nilai pembelanjaan produk yang digunakan untuk menghitung komisi. Jadi Anda dapat 5%, 5%, 5%, itu dikalikan dari apa? Dari nilai BV. Jelas ya? Jadi tadi kan 5%, 5%, 5% tuh, itu dikalikan dari BV. Maka akan ketemulah komisi yang Anda dapatkan. 5% kali BV itu ketemu rupiahnya. Uang yang ditransfer oleh HDI nantinya. Oke? Lalu BP itu apa? Nah, BP itu sama BV itu ada nilai konversinya. 1 BP sama dengan 3.000 BV. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ya, contoh misalnya yang pertama B-propolis, ini 57. Maka 57 dikalikan 3.000 itu ketemunya adalah BV-nya guys. 172.000 ya. Jadi BP itu apa? Business point, di mana poin dari pembelanjaan produk yang digunakan untuk menentukan status atau peringkat. Contoh tadi kan belanja pribadi 300 BP. Berarti 300 BP itu dari apa? Dari produk yang kalian belanja. Tiap produk ada BP-nya. Ya tinggal dilihat. Contoh tadi ya madu misalnya, madu yang 1 kilo, BP-nya 107. 107 BP. Berarti kalau Anda beli 3 kilo madu, berarti sudah 107 dikalikan 3. Sudah 321 BP. Sudah lebih dari 300 BP. Paham ya? Jadi untuk BP itu untuk status atau peringkat, sedangkan untuk komisi dikalikan 3.000. BP dikalikan 3.000 ketemu BV-nya. Ya. Harga enterprise berarti harga yang dipakai untuk pembelian produk kita ya. Jadi harga beli kita. Nah, ini contohnya yang lain. Madu setengah kilo, BV-nya 188.000, BP-nya 62,89. Jadi 62,89 dikali 3.000 ketemunya 188.000 BV itu. Harga enterprise-nya 349.000. Oke. Nah, nektarnya 15.720. Nektarnya ini dapat dari mana? Dari harga enterpriser yang dikeluarkan PPN-nya. Karena kan 349.000 ini kan kita bayar termasuk bayar PPN ke pemerintah.
Kan PPN-nya kan masuk ke pemerintah tuh, HD nggak terima toh. Nah, bayangkan kalau masuk ke pemerintah, kemudian HD bayarin untuk nektarnya, komisinya dihitungkan sekalian, ya bisa bangkrut nanti perusahaannya ya. Jadi PPN-nya dikeluarkan, baru kemudian dikalikan 5% itu ketemulah nektarnya. Jadi kurang lebih ini ya. Jadi 349.000 dibagi dengan 1,11, lalu baru dikalikan 5%, itu ketemunya nanti 15.000 ini ya, itu nektarnya. Oke, sekarang kita mau tunjukkan ke Anda dulu, supaya ini merangsang Anda, layak nggak HD ini dikerjakan, layak nggak HD ini diseriusin, layak nggak kita itu sharing ke orang lain, ya. Tentunya ini akan melatar belakangi Anda. Anda harus tahu, kira-kira potensinya bagaimana seorang diamond leader, ya. Di mana seorang diamond leader itu mereka punya 5 kaki manajer kan syaratnya. Sehingga kita buat potensi ini dengan asumsi kita punya 5 orang di bawah kita. Cuma 5 manajer ini aja. Berarti level 1 Anda 5 orang. 5 orang ini masing-masing anggap punya 5 di bawahnya. Maka level kedua Anda jadilah 25 orang. Ini ya, jelas ya. Lalu 25 orang ini kalau masing-masing 5, level ketiganya 125 orang. Demikian seterusnya, pokoknya masing-masing orang cuma ngajak 5. Maka Anda bisa dapat sampai 8 level kan, tadi diamond ya. Maka ini jumlah 8 level itu ada sekian enterpriser. Lalu asumsi yang kedua, masing-masing orang hanya belanja 300 BP sesuai minimalisnya. 300 BP, ingat bonus dari BV kan, BP dikalikan 3.000, 300 BP dikalikan 3.000 berarti BV-nya adalah 900.000 BV. Maka jumlah orang saya kalikan 900.000, ketemulah total omset dalam BV. Ini total omsetnya ya. Bonus kita 5%, 5%, 5%, 5% kan. Kalau diamond kan sampai level ke-7, level 8-nya 6%. Dikalikan dengan BV-nya ini, maka ketemulah komisi yang kita dapatkan. Dan ini kalau di total, totalnya 25 miliar. Wih, ini besar loh guys. 25 miliar ini kalau dibelikan es campur, itu satu RW bisa kecampur semua ya. Besar banget ya, 25 miliar, oke? Nah, ini teori. Teorinya masing-masing ngajak 555 sampai 8 level, masing-masing belanjanya 300 BP atau 1.665.000 rupiah. Itu Anda bisa dapat 25 miliar. Sekarang saya ngomong prakteknya. Prakteknya, katakanlah dari teori ini gagal 99% guys. Berhasil cuma 1%-nya saja. Anda masih dapat 254 juta per bulannya. Kira-kira layak tidak bisnis ini untuk diseriusi? Layak? Oke? Layak nggak bisnis ini untuk kita rintis guys? Ya, karena tidak langsung besar dapat sekian kan, jumlah orangnya kan tidak seperti itu kan. Jumlah orang yang banyak ini kan dari satu yang Anda telatenin, Anda ajari, Anda dampingi kan. Mereka ngerti training-trainingnya ini sehingga mereka kan bertumbuh dan berkembang ya. Nah, sekarang saya masuk lebih dalam. Ada berapa macam sih pendapatan yang di HDI? Cuma tabel ini guys. Oke, nggak habis ini ya. 5 jari tangan saya ini nggak habis guys ya. Ini cuma tabel ini. Mudah banget. Nah, di mana tabel di pendapatan di HDI itu cuma dibagi dengan 2 kategori. Kategori yang kiri dan kategori yang kanan. Kategori kiri ini itu untuk omset yang di bawah 600 BP. Itu dapat yang kiri. Yang kanan untuk omset 600 BP ke atas. Ya, itu cuma 2 ini. Jadi artinya orang yang belanja itu nanti komputer akan mecah. Dia 600 BP ke bawah atau 600 BP ke atas. Kalau 600 BP ke bawah berarti dia dapat yang kiri. Yang 600 BP ke atas untuk dapat yang sebelah kanan ya. So simple ya. Untuk 600 BP yang pertama yaitu bonus A untuk dapat dari downline kita. Jadi pokoknya downline Anda yang omsetnya tidak sampai 600 BP, keluarnya nanti namanya bonus A. Sedangkan kalau bonus B, itu untuk kalau Anda sudah mencapai eksekutif diamond dan punya eksekutif diamond di bawah Anda, itu bonus B-nya keluar. Jadi omsetnya eksekutif diamond dihitung. Yang tidak sampai 600 BP itu totalnya berapa, yang lebih 600 BP totalnya berapa. Itu ya artinya. Nah,
Kemudian yang di atas 600 BP itu ada namanya C1. C1 ini berarti sama dengan yang A. Jadi kalau dia tidak sampai 600 BP, maka keluarnya upline-nya dapat namanya bonus A. Tapi kalau dia belanjanya lebih dari 600 BP, maka nggak dapat bonus A, tapi langsung masuknya ke C1. Itu artinya ya. Kemudian kalau yang B ini di bawah 600 BP, yang di atas 600 BP namanya apa? Namanya C2. Executive Diamond punya Executive Diamond. Sip, punya gambaran ya. Jadi cuma ini toh. Jadi kalau disederhanakan cuma dua toh ini bonusnya. A sama C1, A sama B mestinya. Karena C1 ini kan koneksinya dengan A. Kalau lebih dari 600 BP namanya C1, di bawah 600 BP namanya A. Yang C2 itu koneknya dengan B. Berarti cuma dua macam toh. So, sederhana banget ya. Nah, ini ya. X 310, Y 450. Maka Y Anda dapatnya adalah bonus A. Karena ini downline-nya X kan. Sedangkan yang set lebih dari 600, berarti X ini sebagai upline-nya set, berarti dapat bonus C1 dari set. Karena set belanjanya lebih dari 600. Nah, ini ya. Jadi komisi A dapatnya dari Y, komisi C1 dapatnya dari set. Komisi B belum dapat karena belum executive diamond kan. Harus executive diamond, punya executive diamond baru keluar bonus B-nya. Ya. Nah, sebelum masuk ke A, B sama C1, C2 itu, saya mau nunjukkan dulu tentang compress feature. Jadi compress feature ini adalah keuntungan yang Anda dapatkan di mana Anda bisa dapatkan itu lebih dalam lagi. Bagaimana ceritanya? Compress feature itu artinya kompres. Dikompres itu berarti kan dimampatkan ya. Dimana apabila ada downline Anda yang belanjanya nggak sampai 300 BP. Berarti kan dia nggak dapat bonus tuh. Karena minimal dapat bonus kan 300 BP. Kalau dia nggak sampai 300 BP, maka dia nggak dapat bonus. Maka dia nggak dihitung satu level sama komputernya HD. Enak kan? Artinya kalau Anda punya level 1 sampai level 100, itu nggak ada yang belanja 300 BP. Maka level ke 100 pun itu bisa jadi level 1 bonus Anda. Kalau level 1 sampai level ke 99-nya nggak ada yang belanja 300 BP. Berarti Anda dapat semua itu. Mungkin belanjanya cuma 50, 100, 150, 200. Itu Anda dapat semua. Meskipun Anda cuma enterpriser ya. Anda tapi tetap dapat semua loh itu. Gitu ya. Nah, itu akan dimanfaatkan hingga mendapatkan yang 300 BP. Tapi bukan diakumulasi. Pokoknya dihitung satu orang yang belanja 300 BP, dia dapat bonus. Berarti dihitung satu level. Bawahnya baru level berikutnya. Cuma itu kuncinya ya. Sehingga bisa memperoleh lebih dalam dan lebih besar komisinya. Contoh, A itu belanja pribadi 350. Berarti kan dia memenuhi syarat tuh untuk dapat bonus kan. Nah, ternyata dia cuma punya satu jalur tuh. Maka kalau dia punya satu jalur ini, berarti dia cuma peringkatnya adalah enterprise partner. Ya, karena enterprise partner itu kan dia pribadi 300 BP, punya satu kaki yang belanja 300 BP. Berarti dia enterprise partner. Nah, enterprise partner itu dapatnya dua level. Tapi berhubung tingkat pertama tidak sampai 300 BP, maka cari lagi di bawahnya. Ternyata tingkat keduanya 350. Berarti ini adalah tingkat pertama bonus Anda. Bonus Anda di bulan ini, Anda dapatnya dua level, level 1 dan level 2 ini. Karena level 1 Anda belanjanya tidak sampai 300 BP. Paham ya? Karena yang C, level 2 ini sudah belanja 350, maka dia dapat bonus. Maka di bawahnya C itu menjadi level kedua. Tapi berhubung D tidak sampai 300, maka cari lagi E 300. Berarti D dan E ini adalah level kedua bonus Anda. Karena E sudah 300, maka bawahnya E pasti level ketiga kan, level selanjutnya. Maka 30, ini cuma 30 nggak sampai 300 BP. Cari lagi G, berarti level ketiga bonus Anda itu adalah F dan G. Bonusnya berapa? Ya, tingkat pertama Anda dapat 5% kan? Jadi 70 BP dikali 3.000 kali 5%, lalu bawahnya 350 BP kali 3.000 kali 5%. Itu level 1. Karena enterprise partner dapat dua level, maka level keduanya masih dapat 150 dan 300 dapat 5%. Tapi level ketiganya 0. Karena enterprise partner cuma bisa dapat dua level bonus saja. Jelas ya guys ya? Oke, saya lanjut sekarang. Nah ini bagian dari isi one plan. Yang pertama tadi kan status, yang bagian dua baris di bawahnya adalah caranya mencapai status itu.
Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini enterprise partner itu ini 300 BP, lalu di bawahnya ada 1 kali 300 BP. Jadi artinya enterprise partner itu dia belanja pribadi 300 BP, ada 1 kaki yang belanja 300 BP. Ini ya berarti dia enterprise partner. Karena cuma 1 kaki toh yang 300 BP. Oke? Berikutnya manajer. Kalau manajer itu pribadi 300 BP punya 2 kaki. Jadi 2 kali ini artinya kaki ya, jalur ya. 2 kaki yang 300 BP dengan total omsetnya 1.200. Nah, contoh ini kan, ini 300 BP pribadi terkualifikasi. Bawahnya ada nggak 2 jalur yang 300 BP? Ini jalur pertama 300. Jalur kedua nggak ada yang belanja 300 ini. Jalur ketiga ada. Berarti 2 kaki 300 BP-nya masuk. Tinggal syarat yang terakhir, totalnya 1.200 enggak? Tinggal di total. 300 ditambah 300 berarti 600 nih. 600 tambah 100, 700, tambah 200 berarti 900, lalu tambah 50, 950, tambah 50 lagi 1000, tambah 300, 1.300. Berarti lebih dari 1.200. Maka terkualifikasi nih jadi manajer. Oke, di atasnya manajer apa? Leader. Leader ini syaratnya pribadi 300 BP, kemudian ada 3 EM. Artinya punya 3 jalur yang jadi EM. Ini EM ya, berarti dia punya 2 kaki, totalnya 1.200 kan berarti dia jadi EM. Jalur kedua ada nggak EM? Oh ini ada EM. Jalur ketiga ada EM. Berarti 3 jalur jadi EM, dia 300 BP, maka dia enterprise leader. Kalau diamond berarti 5 jalur yang jadi EM. Sip? Gampang? Caranya mencapai eksekutif diamond apa? 2 EM plus 3 DL. Artinya 2 jalur, 3 jalur jadi EM, jadi 3 EM plus 2 diamond ya. 3 jalur EM dan 2 kakinya jadi diamond. Maka dia eksekutif diamond. Nanti Anda pelajari sendiri. Kan Anda sudah tahu caranya baca ya. Bisa baca semua kan? Nah, jadi ini kualifikasi menjadi enterprise manager. Jadi 2 kaki yang 300 BP dengan total omsetnya 1.200 GBP, maka Anda menjadi manajer dengan pribadi belanja 300 BP. Ya. Oke. Sekarang saya masuk ya yang lebih dalam lagi. Jadi yang lebih dalam lagi ini ada yang namanya personal group BP. Nah, ini apalagi ini. Jadi personal group BP itu adalah omset pribadi Anda dan omsetnya B, bukan enterpriser. Omsetnya B yang di bawah Anda. Itu dimasukkan jadi personal group BP Anda. Jelas ya? Jadi bukan omset grup ya. Kalau tadi kan grup GBP 1.200 kan manajer. Ini personal grup BP Anda. Jadi personal grup omset pribadi Anda, itu omset pribadi Anda yang Anda beli di ID Anda, plus omsetnya BBB atau member yang belum jadi enterpriser yang ada di bawah Anda. Itu menjadi personal group BP Anda. Oke. Nah, apa fungsinya personal group BP Anda ini? Jadi personal group BP ini pembelian pribadimu minimal 300 BP ya. Jadi Anda harus punya pribadi minimal omsetnya 300 BP. Kalau tidak sampai 300 BP, maka Anda tidak jadi enterpriser, tidak terkualifikasi enterpriser di bulan itu. Ya. Kemudian dari pembelian BB di bawah Anda juga dihitung, itu menjadi personal group BP Anda. Ya. Contoh seperti ini. Jadi ini enterpriser Anda, ini newbie. Ya berarti ini total personal group BP Anda ini ya semua Anda dan newbie di bawah Anda. Tapi kalau yang di bulan kedua ini Anda punya enterpriser, maka enterpriser ini nggak dihitung untuk personal point Anda. Karena personal group point Anda itu hanya omset pribadi Anda dan BBB yang di bawah Anda langsung. Termasuk yang B yang di bawahnya enterpriser. Ini juga nggak dihitung ke Anda. Karena dia dihitung ke enterpriser yang di atasnya langsung. Yang di bulan ketiga ini ya contohnya ya. Tapi yang di bulan ketiga ini yang masuk menjadi personal group BP Anda, ya omset pribadi Anda plus BBB B yang di bawah Anda. B yang di bawah enterpriser Anda nggak dihitung. Karena masuk jadi personal group BP-nya enterpriser tersebut.
Jelas ya? Ini untuk melihatkan personal group BP Anda. Nah, ternyata personal group BP ini keuntungannya kalau di bawah 600 BP, Anda mendapatkan hak sebagai B, yaitu 5% nektar dari pembelanjaan pribadi dan member di bawahnya. Jadi artinya kalau Anda omset grup poin Anda, personal group poin Anda, personal group BP Anda, nggak sampai 600 BP, maka dari belanja pribadi Anda kan dapat 5% nektar tuh. Termasuk pembelanjanya BBBB itu Anda juga bisa dapat nektar ya. Oke. Terus kemudian kalau belanjanya lebih dari 600 BP gimana? Totalnya. Jadi personal group omset pribadi Anda dan omset BBB Anda itu lebih dari 600 BP. Maka untuk 3 bulan pertamanya Anda bisa mendapatkan 25% dari 300 BP-mu masuk ke sponsor kamu. Jadi Anda kalau enterpriser 3 bulan pertama, upline Anda kan dapat 25% tuh dari 300 BP kan? Minimal, betul ya? Terus ternyata omset personal group BP Anda lebih dari 600, misalnya 700. Maka 700 minus 300-nya, 400 BP-nya, Anda dapat 25%. Jadi Anda bisa dapat kelebihan dari 300 BP-nya. Asal totalnya lebih dari 600. Jelas ya? Itu untuk 3 bulan pertama. Karena 3 bulan pertama kan upline sponsor Anda yang dapat 25% dari 300 BP Anda. Tapi kalau bulan keempat dan seterusnya, dari omset totalnya Anda langsung 700 BP, ya berarti 700 BP dapat 25% langsung. Itu kalau sudah di bulan keempat dan seterusnya. Jelas ya? Ini untuk personal group BP aja. Bukan komisi. Kalau komisi berarti kan hubungannya dengan downline ya. Nah ini untuk yang personal group BP Anda. Nah sekarang kita mau lihat lebih dalam. Jadi komisi A, tadi itu kan komisi itu downline tuh. Kalau downline rata-rata kan 5%, tapi untuk 3 bulan pertamanya dapatnya bukan 5%, melainkan 25%. Asal downline barumu, jadi kalau omset downline barumu nggak sampai 600 BP, maka total omsetnya, misalnya 500 BP, ya 500 BP dapat 25% semua. Tapi kalau omset downline kamu lebih dari 600 BP, misalnya 700 BP, maka kamu cuma dapat 300 BP-nya tok yang 25%. Karena 400 BP-nya downline tersebut yang dapat 25% dari belanja pribadinya. Ya. Nah, itu artinya ya. Jadi pembelanjaan di bulan pertama sampai ketiga, first line baru Anda dapat 25%. Maka upline Anda itu dapatnya cuma 2,5%. Jadi kalau ada yang dapat 25%, maka upline di atasnya itu cuma dapatnya 2,5%, separuhnya. Jadi bukan 5% ya. Tapi itu bulan keempat dan seterusnya, semua pembelanjaan yang di bawah 600 BP Anda dapat 5%. Jadi ini contohnya ya. Jadi G punya downline H, H punya downline I. Nah, I ini isi sponsornya ke H. Maka dari belanja I yang dapat 25% adalah H. Sedangkan G dari pembelanjaannya I, maka G cuma dapat 2,5%, bukan 5%. Ya, itu artinya. Nah, isi sponsor ini bisa bukan upline langsung, tapi bisa upline yang di atasnya. Contoh, jadi misalnya ya pada waktu ngisi member baru ya, pendaftaran member baru, itu nanti kan yang upload KTP ya, yang enterpriser baru, itu nanti ngisi sponsor dan isi sponsor. Isi sponsor ini artinya adalah orang yang akan berhak 25% di 3 bulan berturut-turut pertamanya. Ya, itu adalah upline isi sponsor yang dapat 25%. Contoh misalnya, saya mensponsori orang, ternyata orang ini tetanggaan sama downline saya. Oke, harusnya prospek saya langsung kan di bawah saya langsung nih. Tapi karena tetanggaan sama downline saya, maka saya taruh di bawahnya downline saya ini. Jadi downline saya misalnya namanya H, H itu jadi sponsornya dia, sponsornya I, tetapi saya mau isi sponsornya ke saya. Itu boleh. Karena memang semestinya prospek saya kan, yang mestinya langsung ke saya kan, direct ke saya. Tapi berhubung ini saya masukkan di bawah downline saya,
saya bisa mendapatkan isi sponsornya tetap ke saya. Tapi saya pun juga boleh nulis isi sponsornya nama dia juga boleh. Terserah saya. Karena saya yang berhak semestinya. Tapi hati-hati. Kalau Anda mendampingi downline, Anda jangan tulis isi sponsornya nama Anda. Ini Anda memasukkan Anda ke jurang sendiri ya. Bayangkan, saya bantu downline, Shirley misalnya, prospek, karena Shirley masih tidak ngerti apa-apa. Wih, dia dapat orang baru namanya H, ya kan? Hanya ini sponsornya Shirley, isi sponsor ke saya. Padahal H ini prospeknya Shirley. Nah ini tidak boleh. Karena kalau isi sponsornya saya masukkan saya, maka yang dari pembelanjaannya orang baru ini, 25% dapat saya. Maka Shirley akan marah. Nah kalau Shirley marah, Shirley berhenti, selesai guys. Nah, makanya saya bilang ini menjerumuskan masuk ke jurang sendiri ya. Nah, ini umumnya upline langsungnya 25%, upline di atasnya 2,5%. Tetapi ada kasus khusus yang tadi itu, maka upline dua levelnya yang dapat 25%, maka Shirley cuma dapat 2,5%. Kalau isi sponsornya saya isi nama saya. Jelas ya guys ya? Nah, jadi ini bisa seperti ini. Bisa ada sponsor sama isi sponsor. Nah, sekarang kita masuk ke Infinity Komisi A. Jadi komisi A yang 5% itu bisa sedalam-dalamnya kalau Anda itu mencapai peringkat diamond. Jadi kalau Anda diamond leader, Anda bisa mendapatkan 6% di level ke-8 dan seterusnya. Dengan catatan di bawah Anda tidak ada yang diamond. Kalau ada downline Anda yang diamond, maka dialah yang sedalam-dalamnya untuk kakinya dia. Anda nggak sedalam-dalamnya lagi. Karena posisinya sama kan ya. Jadi itu maksudnya. Jadi yang sedalam-dalamnya ini cuma satu orang guys. Atasnya diamond ini, kalaupun diamond, ya dia nggak dapat sedalam-dalamnya. Dia nggak bisa menjangkau yang level ke-8 ini. Paham ya? Jadi yang sedalam-dalamnya cuma satu orang saja. Eksekutif diamond level ke-8 dan seterusnya bukanlah 6% tapi 7%. Infinity-nya eksekutif diamond. Kalau star diamond, infinity-nya di 8%. Oke. Nah, ini komisi B, override komisi B itu kalau kita mencapai eksekutif diamond, punya eksekutif diamond di bawah kita, dapatnya 2% dari total omset eksekutif diamond kita. Jadi artinya begini, Anda eksekutif diamond, level 1 Anda eksekutif diamond, maka Anda dapat bonus B itu 2% untuk omset grupnya eksekutif diamond. Makanya ini yang warna merah kan komisi B itu. Level 1 sampai 8 dapat 2%, 9 dan seterusnya juga 2% kan? Ada 2%-nya semua kan? Artinya kan dari omset grupnya eksekutif ini Anda dapat 2%. Itu yang komisi B. Yang komisi A tetap dapat 5% sampai level ke-7, level ke-8-nya 7%. Karena eksekutif diamond kan 7% tadi. Tapi karena bahwa kita eksekutif diamond, maka level ke-9-nya nggak dapat. Karena dia yang sedalam-dalamnya untuk kakinya dia. Jadi upline-nya ini tidak dapat di level ke-9. Bonus A-nya. Tapi bonus B-nya tetap jangkau semua. Ya. Bagaimana kalau star diamond kita, bahwa kita eksekutif diamond, sama. Bonus B-nya tetap sama. Dari omsetnya eksekutif diamond kita dapat 2% kan? Baik level 1 sampai level 7, level 8, level 9, dan seterusnya, tetap dapat 2% komisi B. Dari omset grupnya dia. Ya. Lalu bonus A-nya berapa? Level 1 sampai level ke-7 5%, level 8-nya fix ke 8%, karena star diamond kan, level 9 dan seterusnya, karena ini beda level. Anda star, bahwa Anda eksekutif diamond, dia sedalam-dalamnya di 7%. Anda sedalam-dalamnya di 8%. Maka level ke-9 dan seterusnya, Anda masih dapat selisihnya, yaitu 8 minus 7, yaitu 1%. Jelas ya? Nah, bagaimana kalau kebalik ini, bahwa kita lebih tinggi? Tidak masalah. Bahwa kita star diamond, kita cuma eksekutif diamond. Tetap dapat bonus B-nya. 2%, omset grupnya star diamond ini tetap dapat bonus B 2%. Jadi level 1 7 sampai level 8, level 9 dan seterusnya masih dapat 2%, 2%, 2% semua. Bonus A-nya tetap dapat meskipun bahwa kita lebih tinggi. Level 1 sampai level 7 dapat 5%. Level 8-nya dapat 7%. Baru level ke-9-nya baru nggak dapat. Oke? Tapi jangan khawatir guys.
level 1 sampai level 8 itu sudah banyak, sudah besar banget ya. Sudah banyak sekali orangnya. Itu sudah besar ya. Oke. Nah, ini ya. Ini penjelasannya. Executive Diamond punya Executive Diamond itu bisa dapat cuma sampai 5 level Executive Diamond. Jadi makanya nih Executive Diamond level pertama, level kedua juga Executive Diamond sampai ngelapis sampai 5 level. Bagaimana level ke-6-nya? Level ke-6-nya nggak dapat. Makanya level ke-6-nya warna merah itu ya. Karena level Executive Diamond bonus B itu cuma 5 level 2%. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke komisi C. Jadi komisi C itu hanya untuk omset yang di atas 600 BP. Ya, jadi kalau lebih dari 600 BP, itu masuknya di komisi C. Tapi kalau omsetnya di bawah 600 BP, masuknya di komisi A atau B, ya. Nah, C ada C1, ada C2. C1 itu kalau untuk downline. Jadi downline, pembelanjaan downline itu munculnya di C1. Tapi C2 itu untuk yang omset grupnya Executive Diamond di bawah Executive Diamond itu ya. Dapatnya setengah dari 2% kalau C2. Kalau C1 setengah dari 5%, berarti 2,5%. Ya. Oke. Nah, ini ya C1 untuk downline, C2 Executive Diamond punya Executive Diamond. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Guys, ini tinggal sedikit ya. Jadi contoh soal supaya lebih memudahkan Anda mencerna. Contoh soal yang pertama Anda enterpriser E1 punya downline enterpriser 2, E2 namanya. Lalu E2 ini punya B, punya member. Nah, belanjanya membernya 100 BP. Bagaimana perhitungan nektar atau komisinya? Ingat, kita hitung dari paling bawah ya. Jadi ini ada B, ada newbie lagi ya, double ya. B-nya 0, newbie-nya 100 BP. Kita hitung dari yang paling bawah. Newbie belanja 100 BP, maka dia berhak atas nektar dari belanja pribadinya dia. Belanja pribadinya karena ini newbie, belanja pribadi pertama kali, dia dapat 10%. 10% dari kurang lebih 500.000 ya, maka nektarnya 50.000 untuk yang newbie. Anda tidak perlu bingung, karena nanti yang hitung komputer. Ya, yang ngitung nektar, ngitung komisi itu komputer. Jadi Anda tidak perlu bingung, tapi yang penting Anda kurang lebih punya konsepnya, nangkep konsepnya ya. Bagaimana B? B di atasnya dia 0, tidak belanja, tidak ada masalah. B memang tidak perlu belanja, juga bisa dapat nektar, betul ya? Bisa dapat nektar dari pembelanjaan newbie di bawahnya dia. Dari belanja pertamanya newbie di bawah dia dapat 5%. Sehingga dia dapat 25.000 nektar. Oke. Kemudian E2. E2 ini enterpriser yang belanja 300 BP. Maka dia terkualifikasi, bisa dapat bonus tuh. Nah, dari pembelanjanya newbie, dia dapat 25% dari belanja pertamanya, BV ya. Jadi dapat 25% dari 100 BP dikalikan 3.000 BV ya. Jadi pokoknya kalau BP dikalikan 3.000 ya untuk dapat komisinya. Jadi dari pembelian pertamanya B, enterpriser itu bisa dapat 25%. Sehingga dapat 25% dari 100 BP dikalikan 3.000 BV. Lalu dia pun juga berhak dapat nektar dari belanja pribadinya dia. Sip. E1. Nah, E1 berarti dapat bonus kan? Dapat bonusnya dari berapa? Dari yang 100 BP. Ingat, 100 BP ini E2 sudah dapat 25%. Maka dari 100 BP ini E1 dapatnya 2,5%. Jelas ya? Jadi kalau ada yang sudah dapat 25%, berarti atasnya dapatnya 2,5%. Lalu dari belanjanya E2, E1 juga dapat bonus dong. Nah ini karena bukan new, lebih dari 3 bulan berarti ya dianggapnya ya, sudah di bulan keempatnya E2, maka E1 dapatnya cuma 5%. 5% dari 300 BP kali 3.000 BV. Oke? E1 juga dapat nektar dari belanja pribadinya dia sendiri, yaitu 5% dari 300 BP ya. Kurang lebih sekitar 1,5 juta kali 5%. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain lagi. Yang sebelah kiri ya, warna merah. Anda perhatikan E1, ada E2, lalu ada newbie di bawahnya E2. Kita hitung yang paling bawah dulu.
pasti ya. Cara nyarang hitungnya dari paling bawah. Newbie dia berhak dapat nektar dari belanja pribadinya dia sendiri 10%. Berarti 10% dari 500.000, 50.000 nektar. E2 dari pembelanjaan downline yang B, dia dapat karena sudah terkualifikasi. Pribadi belanja 300 BP udah belanja atau dia dapat newbie, dapat berapa persen? Yo, chat. Berapa persen tuh? Yo, dapat berapa persen? Dari pembelanjaan newbie dapat berapa persen? Betul, 25% ya. 25% kali 100 BP kali 3.000 BV ya. Dan Enterpriser 2 juga berhak dapat nektar ya dari belanja pribadinya dia sendiri. Oke. Nah, sekarang Enterpriser 1 dari yang 100 BP, karena 100 BP ini yang E2 sudah dapat 25%, maka dari 100 BP-nya E1 dapat berapa persen? Dapatnya 2,5% ya, betul. Dari pembelanjanya E2 dapat 5% karena bukan new. Kalau new 3 bulan pertama dapatnya 25%. Tapi ini tidak ada tulisan new berarti dianggap bulan keempat ya dan seterusnya. Termasuk belanja pribadi juga dapat 5% nektar. Jelas ya? Oke, sekarang ada variasi sedikit nih. Variasinya apa? Variasinya di personal group BP-nya. Ingat tadi personal group BP itu dihitung dari omset enterpriser beserta omset B. Nah, ini ternyata omset enterpriser E2 itu 400 BP pribadinya dia, lalu B-nya 200. Kalau di total jadi 600. Nah, ini variasinya sedikit ya. Bagaimana hitung-hitungannya nih? Kalau sudah di total 600 BP, maka dari newbie yang 200 BP, dia berat 10% ya dari belanja pribadi pertamanya dia. Berarti kurang lebih 10% dari 1.100.000 nektar. Lalu E2 dari pembelanjaannya newbie dia dapat 25%. Oke. Kalaupun ini bukan belanja pertama kali, dia tetap dapat 25%. Misalnya belanja pertama cuma 50 BP, 150 BP-nya belanja kedua dan seterusnya ya. Totalnya 200 BP di bulan itu, tapi karena di total ini 600, maka Anda berhak dapat 25% dari 200 BP. Kemudian dari pribadi Anda yang 400 BP, Anda juga dapat 25%. Karena di total personal group BP Anda itu 600 BP. Maka dari pribadi dapat 25%, dari B juga dapat 25%. Jelas ya? Nah, terus yang Enterpriser 2 juga dapat 5% ya dari pembelanjaan nektar dari pribadinya dia, belanja pribadinya dia. Bagaimana E1? Dari yang 200 BP sama 400 BP. Karena ini dapat 25%, ya sudah jelas. Berarti dari newbie dan dari E2, E1 dapatnya cuma 2,5%. Jadi 2,5% dari 200 BP dan 2,5% dari 400 BP. Sip, gampang? Jadi pokoknya kalau ada yang dapat 25%, upline-nya dapat 2,5%. Ya, lalu juga dapat dari nektar belanja pribadinya juga dapat ya. Oke, nangkep guys, gampang ya. Oke, saya kasih yang ini variasi lagi ya. Variasinya E1, E2 ini new. Nah, bedanya kalau tadi kan E2-nya bukan new. Sekarang E2-nya itu new. Artinya di 3 bulan pertamanya dia. Karena kan kalau 3 bulan pertamanya new enterpriser, upline-nya berat 25% toh, ya. Nah, ini variasinya di situ. Kemudian ada newbie di bawahnya E2. Totalnya 100, berarti kembali lagi kita hitung ya. Maka dia dapat nektar pribadi yang newbie, B tidak pernah dapat komisi, dapatnya cuma nektar. Kalau enterpriser bisa dapat komisi asal dia sudah belanja pribadi 300 BP. Nah, ini enterpriser 2 dia punya B belanja 100 BP. Maka dia dapat 25% dari belanja pribadinya B di bawah dia. Betul ya? Dari personal group BP nggak dapat karena dia nggak sampai 600 BP in total. Totalnya cuma 400 BP toh. Termasuk E2 juga dapat nektar dari belanja pribadinya dia ya. Karena ini new, berarti dia dapat 10% dari belanja pribadinya dia. Oke,
Lalu E1 bagaimana? E1 dia dapat bonus kan dari yang newbie. Nah, berapa kira-kira dari newbie? Ingat yang newbie 100 BP, E2 sudah dapat 25%. Maka dari 100-nya E1 dapatnya 2,5%. Tapi dari belanja pribadinya E2 yang 300 BP ini, karena ini masih new di 3 bulan pertama, maka E1 dapatnya 25% dari 300 BP. Jelas ya? Simple kok. Lalu dapat nektar juga dari belanja pribadinya dia, E1 ya. Nah, sekarang ini variasinya. Variasinya itu kalau di total E2 belanja pribadi 400 BP, lalu ada B di bawahnya dia 200 BP, di total 600 BP. Nah, ini ada variasi yang berbeda. Kalau tadi ya di total tidak sampai 600 BP berarti cuma ini kan. Bagaimana kalau sekarang di total lebih dari 600 BP? Maka dari yang newbie dia dapat 10% dari belanja pribadinya dia. Yang new enterpriser dia dari newbie dia dapat 25%. Oke? Tapi ternyata personal group BP-nya kan di total 600 tuh. Maka dari belanja pribadi yang 400 BP ini 300 dikurangi 300 BP. Karena 300 BP-nya tetap E1 yang dapat 25% kan. Jadi 400 minus 300, sisanya 100 berarti yang dapat 25% dari belanja pribadinya dia. Jelas ya? Intinya di total 600 dikurangi 300. Nah ini kan sama, ini dari newbie kan 200, lalu dari sini 100 kan, berarti kan 300 juga ya. 600 minus 300. Sedangkan E1 dia dapat dari newbie 200 BP, dia dapatnya 2,5% pasti. Sedangkan yang dari E1, E2 belanjanya 300 pertamanya dapat 25%, 100-nya dapat 2,5%. Jelas ya? Jadi cara ngitungnya seperti itu. Belanja pribadi nektar tetap dapat. Oke, jadi intinya sangat simpel, sangat sederhana guys. Jangan pusing. Yang ngitung komputer. Jadi Anda tidak bisa ngitung pun bonus tetap cair. Asal ngerti caranya harus belanja 300 BP. Caranya manajer bagaimana? Ngerti caranya itu. Tetap keluar. Bonusnya berapa nanti komputer yang ngitung sendiri tidak mungkin keliru ya komputernya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau newbie mensponsori newbie lagi? Ya. Jadi contoh ini newbie belanja cuma 50, punya sponsor di bawah dia newbie yang belanja 100 BP. Nah, cara ngitungnya Bapak bagaimana? Newbie dia dapat nektar 10%. Yang newbie di atasnya 50 BP juga sama, dapat 10% dari belanja pribadinya. Nah, karena ini newbie punya newbie di bawahnya dari pembelanjaan B pertama kali di bawahnya dia dapat 5%. Jadi 5% nektar dari pembelanjaan newbie 2. Ya. Tidak dapat bonus karena B tidak ada bonus. Yang dapat bonus adalah enterpriser. E2 tidak dapat bonus karena cuma belanja 200 BP. Oke, tetapi dia bisa dapat nektar. Nah, dia bisa dapat nektar dari pembelanjaan newbie di bawahnya dia. Pertama kali dia dapat 5%. Maka dari E2 ini 200 BP belanja pribadi dia bisa dapat nektar 5%. Lalu dari newbie 1 dia juga bisa dapat nektar. Oke? Jadi dari newbie 1 yang 50 BP, 50 BP itu kurang lebih Rp250.000. Makanya ini 5% langsung kali Rp250.000. Kalau 100 BP kan kurang lebihnya 500.000 nektarnya ya, dikalikan 500.000 untuk nektar. Nah, E1 baru dapat bonus karena E1 belanja pribadinya 300 BP. Dia dapat bonus dari mana? Ya, dari bawahnya dia. Dari E2 dia dapat 5%. Kemudian dari newbie 2 dan 1 dapatnya 5%. Kenapa? Karena semestinya yang dapat 25% itu adalah E2. Karena kan ini B di bawahnya E2 kan. Harusnya yang dapat 25% kan dia. Kalau dia belanja 300 BP. Tapi karena dia nggak belanja 300 BP, maka ya nggak ada yang dapat 25%. Akhirnya upline-nya ya cuma dapat 5%, bukan 2,5%.
tapi kembali ke normal 5% dapatnya. Oke, itu jalan berpikirnya. Ya, simple, sederhana ya. Maka kalau Anda sudah paham ini, gampang guys ya. Contoh seperti ini ya. Jadi untuk perhitungan downline bulan pertama sampai ketiga, Anda belanja 300 BP berarti sudah berhak dapat bonus kan? Downline yang pertama 450 BP. Maka 450 BP ini kan di bawah 600 BP itu. Maka Anda dapat bonus A. Bonus A-nya berapa? 450 BP kali 3000 BV kali 25%. Karena new enterpriser. Sedangkan Anda punya new enterpriser yang nomor 2, ini belanjanya 650 BP. Tapi dia new enterpriser di 3 bulan pertama. Nah, maka ini tetap Anda dapat A. A-nya tapi cuma 300 BP. Dikalikan 3000 dikalikan 25%. Sisanya yang 350 itu masuk di C1. C1 tapi yang untuk downline nomor 2 ya ini ya. Jadi C1 untuk downline nomor 2. Itu dapatnya 650 BP dikurangi 300 BP dikali 3000 BV dikali 2,5%. Jadi separuhnya ya. Paham ya? Jadi 650 dikurangi 300 BP ini karena 3 bulan pertama itu C1-nya. Tapi sisanya yang 300 BP pertama di A ya. Nah, bagaimana kalau bulan keempat? Nah, bulan keempat itu dilihat kalau 600 BP di bawah 600 BP berarti masuk bonus A, di atas 600 BP berarti masuk bonus C1. Nah, berarti ini 450 BP masuk bonus A kali 3000 kali 5%. Yang 650 BP masuk bonus C1. C1 yang nomor 2. Berarti ini kan maksudnya enterpriser nomor 2. Berarti 650 total kali 3000 BV kali 2,5%. Ini total bonus yang dia dapatkan. Pokoknya begitu guys. Jadi yang di bawah 600 BP dapat bonus A, dapatnya 5%. Kalau yang di atas 600 BP dapatnya C1 2,5%. Tapi kalau 3 bulan pertama, meskipun totalnya lebih dari 600 BP, tetap 300 BP-nya masuk di bonus A. Yang ini ya. Tapi sisanya dari pembelanja dikurangi 300 BP baru masuk bonus C1 yang dapatnya 2,5%. Itu untuk 3 bulan pertama. Clear ya? Gampang ya? Jadi ingat, Anda bingung, pusing pun tidak ada masalah, bonus tetap cair ya. Komisi tetap cair. Nah, sekarang bagaimana nih strateginya untuk memperbesar bisnis kita ya? Siapa nih yang mau besar bisnisnya? Atau mau begini-begini aja? Atau mau besar? Mau besar ya? Chat supaya jangan ngantuk. Yo, mau besar? Siapa yang mau besar? Saya doakan ya, yang nulis namanya, saya doakan Anda cepat besar di AD. Mudah-mudahan setelah ikut sesi ini Anda lebih paham, jadi lebih pede untuk ngajak orang ya. Woi, ada yang angkat tangan, mantap, yes. Oke, oke, mantap. Ya, strategi yang pertama adalah belajar sambil menjalankan. Artinya apa? Sambil Anda prospek, sambil Anda presentasi, jelaskan, Anda sambil belajar lagi. Mintalah pendampingan upline aktif atau leader Anda. Karena pertama kali kita masih bingung kan, ya, tidak masalah. Tetap cair bonusnya, meskipun tidak ngerti pun tetap cair. Anda ngajak orang, ya kan, orang itu belanja, Anda dapat bonus, meskipun Anda masih tidak ngerti apa-apa, tetap bisa dapat bonus. Ya, berikutnya milikilah goal, punya impian, punya target, punya sesuatu yang dikejar. Karena kalau Anda tidak punya target, maka Anda, aduhlah, sudahlah, besok aja lah, minggu depan lah, bulan depan lah, akhirnya kita tunda semua. Tapi punya goal, minimal goalnya apa? Diamond. Kalau diamond berarti kan punya 5 kaki jadi manajer nih. Nah, otomatis Anda mikir, siapa ini 5 orang ini? Dan 5 orang ini harus jadi manajer kan? Dia harus punya 2, minimal kan di kaki di bawah dia kan? Maka orang baru saya prospek, berikutnya ayo saya bantu kamu supaya kamu bisa berkembang di AD. Karena punya goalnya diamond. Maka punya rekanan kita bantu untuk berkembang. Paham ya? Jadi makanya minimal goalnya di diamond. Jangan cuma manajer. Kalau manajer dapat 300 BP, 300 BP udah cukup guys. Tidak perlu dia punya downline lagi, sudah bisa manajer Anda. Tapi kalau diamond tidak bisa. Anda harus bantu dia supaya bisa punya rekanan lagi, baru Anda bisa jadi diamond. Ya. Berikutnya
pelajari pengetahuannya, pelajari HDI Learn. Di HDI One Anda itu ada HDI Learn ya, ada digital library. Nah, itu Anda baca, termasuk pelatihan dasar lainnya Anda ikuti sampai tuntas. Besok masih ada interesting presentation skill dan juga B product knowledge ya. Wow, Anda ikuti sesinya besok. Berikutnya, lakukan branding, sharing dan posting di setiap akun sosmed Anda. Japri teman-teman sampai semua, informasikan promo-promo yang ada. Kalaupun ada acara onset di kota Anda, ajak mereka ketemuan, ajak mereka ke kantor. Bahkan yang ini di daerah Jawa Timur, di Surabaya, tanggal 20 nanti hari Sabtu, ini ada soft opening kantor HDI Surabaya. Nah, itu Anda bisa ajak rekanan Anda. Nanti ada saya, ada Bu Anggra ini, kita bisa bantu rekanan Anda untuk mereka bisa join di HDI. Ya. Berikutnya, pastikan wealthy line tanggal 10. Anda sudah 300 BP pribadi udah beres, supaya sisa harinya Anda bisa fokus untuk mengembangkan network Anda. Jadi Anda bereskan di tanggal 10 untuk 300 BP-nya. Kenapa? Ya, karena kalau masih awal bulan, karena 300 BP pribadi, itu kan bisa dari uang Anda yang Anda beli untuk Anda konsumsi produknya, atau Anda jual produk yang Anda belikan di ID Anda. Betul ya? Nah, kalau Anda yang mau jual, berarti kan lebih mudah untuk Anda itu jual di awal bulan. Karena orang masih punya uang. Makanya 300 BP itu harus selesai di 10 hari pertama. Berikutnya Anda kejar manajer. Berikutnya tanggal 27 Anda kejar di diamond. Jadi bantu rekan Anda jadi manajer ya. Nah, ini ada sesinya, ada undian, live IG dan sebagainya. Anda bisa ikuti nanti di IG-nya HDI Nature ya. Kemudian milikilah kemampuan dengan melakukan. Jadi bukan cuma dengarkan training, tapi Anda praktek. Pastikan dirimu bisa presentasi, belajar presentasi gesit, closing, dan follow up. Gampang guys. Gesit itu cuma baca. Jadi kalau Anda sudah bisa membaca, maka presentasi dia itu mudah banget ya. Tinggal baca semestinya juga bisa. Berikutnya, bantu rekan kerja Anda untuk mendapatkan income dengan cara melakukan penjualan dan mensponsori rekan kerja lagi ya. Bantu rekanan Anda itu untuk berkembang. Dan juga lakukan konsultasi secara rutin setiap minggu ya. Jangan lupa pastikan ikut WOW. Jadi WOW ini adalah pelatihan yang dibuat dari Breakthrough Generation yang mana lebih ke arah konseptual. Jadi bagaimana kita ini punya pemikiran, mindset yang benar, keyakinan, kemudian tahu tentang bisnis ini, MLM ini bagaimana. Nah, itu ada di WOW, termasuk bagaimana nanti teknis-teknisnya lebih dalam ya. Pastikan ikut. Kalau ada acara, ini nanti ada jadwalnya ya, di bulan September, Oktober, November, Desember ini ada WOW, Anda bisa segera daftarkan diri Anda. Nah, ini WOW 1, ada juga WOW 2. Oke? Nah, yang terakhir dari saya, sebelum kita tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya ya, di mana ada sebuah cerita guys, cerita ini untuk menggambarkan ya, di mana cerita ini berawal dari seorang raja yang sangat bijaksana. Raja ini sangat disegani sama penduduknya, sama warganya, masyarakatnya. Nah, singkat cerita, raja ini suka berburu, guys. Nah, suatu hari dia berburu ke hutan bersama dengan pasukannya, pengawal-pengawalnya. Wah, naik kuda, cerak, 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 cerak. Dia berburu kan. Nah, saat dia berburu, ada rusa di depannya. Wah, dia mau mana, guys? Ternyata kudanya terpelanting. Masuk ke jurang. Wah, pengawalnya bingung kan, semua turun cari ya kan, tapi kan jauh banget itu, jurangnya sangat dalam guys. Akhirnya pengawalnya ini, pasukannya ini harus berhari-hari untuk bisa turun ke bawah, bahkan lebih dari 1 minggu guys. Sampai di bawah 1 minggu tidak ada jasadnya raja. Ternyata rajanya diselamatkan sama pemuda di dasar jurang, kemudian dibawalah ke rumahnya pemuda tersebut guys. Nah, singkat cerita, rajanya tidak mati guys. Rajanya pingsan selama 1 minggu. Saat dia bangun, rajanya ngomong, aku ini raja. Kira-kira pemudanya itu percaya nggak? Dengan wajah yang sudah rusak, ya berdarah-darah, bajunya sudah tidak karu-karuan kan, sudah sobek-sobek semua, kulitnya berdarah-darah guys. Dia ngomong pada saat bangun, dia ngomong, aku ini raja.
Pemudanya tidak percaya, mana mungkin kamu itu raja, kamu itu sudah halusinasi ya kan, sudah pingsan 1 minggu. Nah, guys, tapi rajanya ini ngotot, tetap mau meyakinkan. Ini sama seperti Anda dengan prospek Anda di AD, guys. Bisa jadi prospek Anda itu tidak percaya dengan omongan Anda. Ini bisa dapat income besar puluhan juta, ratusan juta. Bisa jadi dia tidak percaya, seperti pemuda tadi. Tapi jangan berhenti. Tetap yakinkan seperti raja ini, guys. Rajanya tetap ngotot meyakinkan. Aku ini raja beneran. Ini loh silsilahnya raja. Historinya seperti ini. Wih, ini tempatnya raja, istananya di sini, di sini, di sini, dan sebagainya. Punya anak sekian. Guys, dia ceritakan semua. Terus pemudanya masih tidak percaya. Akhirnya raja ini ngomong, kalau kamu tidak percaya, kita buktikan sama-sama. Bawa saya ke sana, kalau sampai aku benar-benar raja, apapun yang kamu minta, asal masuk akal, akan aku kasih ke buat kamu. Wih, guys, pemuda ini bagaimana? Wih, ini tidak ada ruginya ini. Siapa tahu ini benar-benar raja. Nothing tulus kan buat dia. Kalau ini benar-benar raja, wih, dia akan sukses kaya raya kan. Apapun yang ku minta akan dikasih sama rajanya. Demikian pula dengan di bisnis HDI, guys. Kita tidak keluar apa-apa. Anda sudah join di HD, Anda jalankan HD itu loh, Anda tidak keluar apa-apa ya. Prospek Anda ajak juga sama. Anda tinggal yakinkan dia. Ayo kita buktikan sama-sama. Kalau ini besar, kamu bisa dapat loh impian-impian kamu. Sip. Nah, singkat cerita, pemuda ini mikir, oke, kita ke kerajaan itu. Dicoba berangkat. Dan ternyata benar, raja benar, guys. Wow, yes, pemudanya seneng kan? Yes, yes, yes. Wow, apapun yang aku minta akan dikasih sama raja asal masuk akal. Jangan minta yang aneh-aneh. Wih, akhirnya rajanya ngomong, oke pemuda, kamu tahu kan? Sekarang kalau aku benar-benar raja, sekarang apa yang kamu minta yang masuk akal? Aku akan kasih buat kamu. Jangan minta emas 1.000 ton. Wah, itu udah masuk akal, oke? Oke, wih, pemudanya mikir ini, waduh emas 1.000 ton tidak boleh ya kan. Akhirnya pemuda ini mikir, raja, begini raja, saya minta papan catur. Mau papan catur dari apa kamu? Emas, berlian? No, 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 no raja. Papan catur cuma media saja. Saya bukan minta papan caturnya, media saja. Oke, pengawal kasih papan catur. Begini raja, raja pasti bisa kasih kan? Yang saya minta cuma beras. Raja kan punya banyak beras, oke? Tidak usah banyak-banyak raja berasnya. Kota yang pertama, raja cuma kasih 1 butir beras. Tapi sebelahnya raja duplikatkan, kalikan 2. Jadi kalau kota pertama 1 butir, sebelahnya berarti 2 butir. Berikutnya 4 butir. 8, 16, 32, 64. Satu baris kan 8 raja. 8 kali 8 berarti 1 butir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 butir. Satu baris cuma 128 butir beras raja. Satu genggam raja lebih dari itu. Oke raja, deal? Masuk akal? Rajanya mikir, oh kecil ini, kecil. Oke, pengawal, kasih, deal. Weh, sudah deal guys. Oke, dihitunglah sama pengawalnya. Pengawal hitung, kasih beras ya. 1 butir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Rajanya ketawa-ketawa. Terus, hajar terus, kasih. 256, 512.000, 2.000, 4.000, 8.000, 16.000, 32.000. 30.000 masih kecil guys. 1 kilo beras itu 50.000 butir. Kalau tidak percaya, nanti besok Anda beli di toko beras 1 kilo, Anda hitung. Berapa butir ya? Nanti kasih tahu saya. Tepatnya berapa ya? Tapi kurang lebihnya 50.000 butir ya. Nah, baris ketiga 64.000, 102.000, 200.000, 500, 1 juta, 2 juta, 4 juta, 8 juta beras. 8 juta beras itu masih 166 kilo kurang lebih. Berarti 1 kintal lebih 66 kilo. 2 karung masih bisa kasih ya kan, rajanya masih senyum-senyum guys ya. Oke, lanjut baris keempat, teruskan 16 juta, 30, 67, 100 juta, 200, 500, 1 miliar, 2 miliar beras. Ini baru separuh. 2 miliar beras itu kurang lebih 43 ton. 43 ton itu berarti 430 karung guys.
itu ya satu gudang, dua gudang nggak cukup ya. 430 karung kan. Weh, pengawalnya udah mulai garuk-garuk kepala, guys. Ini Raja, diteruskan ke Raja ini. Ini baru separuh, Raja. Kita sudah habis ini. Sudah habis berapa gudang ini? Karena rajanya sudah terlanjur janji kan, udah terus kasih. Apa yang saya udah omongkan, saya tetap akan kasih. Wih, dikasih sama raja. Terus guys, 4 miliar, 8 miliar, 17 miliar, 34, 68, 100 miliar, 200 miliar, 500 miliar. 500 miliar itu berarti berapa itu? 250 kali 43 ton. Berarti 10.000 ton. Wih, 10.000 ton guys. Semua sudah habis berasnya. Akhirnya Pak Raja, gimana ini? Sudah tidak ada beras lagi Raja. Sudah habis, masih ada sisa 3 baris Raja. Tidak cukup. Akhirnya guys, rajanya menyerah. Rajanya ngomong sama pemuda itu, oke pemuda, saya kalah sama kamu karena saya tidak bisa ngasih beras, tapi sebagai gantinya saya angkat kamu sebagai Perdana Menteri. Weh, guys, dari pemuda dasar jurang yang tidak punya apa-apa, yang miskin hidupnya, tapi ternyata dia dalam sekejap bisa berubah nasibnya karena duplikasi. Dari 1 butir beras, 2 butir, 4 butir, yang rajanya tidak nyangka itu besar. Sehingga rajanya mau deal, tapi gara-gara rajanya deal, akhirnya rajanya harus memberikan jabatan Perdana Menteri buat pemuda tersebut. Demikian pula dengan bisnis HDI, guys. Dari cuma satu orang yang Anda kenalkan, mungkin cuma satu orang. Satu orang yang beli produk, katakanlah Trimi X, guys, untuk kolesterol. Cuma satu orang. Tapi ingat, dari satu orang yang pakai Trimi X, berat badannya jadi ideal. Teman-temannya lihat, saudaranya lihat semua. Wih, kok badanmu sekarang bagus? Pakai apa? Teman-temannya pakai Trimi X, ini jadi bagus semua. Teman-temannya pakai lagi, guys. Dari satu orang yang pakai, karena Anda kenalkan Trimi X, akhirnya akan jadi ratusan orang, ribuan orang yang pakai Trimi X. Guys, itu besar banget. Saya tidak pernah nyangka, saya tidak pernah bayangkan bisnis ini dulunya cuma pemakai saja. Tapi karena produk ini begitu bagus, karena bisnis ini begitu indah, maka ini keren banget. Tinggal bagaimana kita menjalankannya. Kenalkan ke satu orang, jangan Anda menyepelekan satu orang seperti raja menyepelekan, akhirnya rajanya kalah, betul ya. Tapi Anda jangan sepelekan satu orang, dua orang, teman Anda, tetangga Anda, kenalan Anda prospek semua, guys. Anda ajak mereka untuk coba produknya, untuk nyoba jalankan bisnisnya. Kalau itu Anda lakukan satu demi satu dan terus Anda lakukan terus, saya percaya. Tinggal masalah waktu, guys. Anda akan besar. Tinggal masalah waktu. Ada tabur yang banyak. Berikutnya, ya, kalau Tuhan izinkan, saya percaya Anda semua akan besar luar biasa. Oke?